Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Larang, setengah, Sheng. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikannya membekukan tulang es juga meresap ke tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kesembilan, diharapkan Anda benar-benar telah mengaktifkan bidak giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah menyebalkan. Kali ini kamu harus memperhatikan lawan dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan sedingin es. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya? Mata sosok putih itu berhenti di depan tubuh Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Hall of Soul dipersiapkan dengan sangat baik. Itu masih belum bisa dipastikan meskipun telah mengirimkan Tianzun ke-9. Ini benar-benar telah mengirim bahkan Anda. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Pantas, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju ke-8 Tianzun bergerak-gerak sedikit. Dia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup, tapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sedikit menyeramkan saat dia berkata, Anda seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Ke-8 Tianzun mengerutkan alisnya dan berkata, Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, selain itu, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencoba hari ini, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Mendengar ini, tangan ke-8 Tianzun, yang sedang membelai janggutnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, Kalau begitu, mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat yang dulu. Tenang, dengan kita menggabungkan kekuatan kita akan bisa melawan bahkan bintang 9 Douzun. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegang. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan kuat menyebar dari tangannya. Menyusul penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat.
Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, jika tetesan-tetesan hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar akan dengan mudah menembus pertahanan Dou Qi dari seorang ahli Dou Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Betapa mengerikannya kekuatan penghancur jika tetesan hujan tak berujung padat di langit berkumpul bersama? Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Douzun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Setelah melepaskan Skyfire 3 Mysterious Chang'e, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang Douzun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan api 3 misterius api langit adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu, meskipun Xiaoyan telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu Tuan Haixing. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dou kelas Tian, telapak penciptaan surga hebat yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level di dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, maka akan cukup sulit untuk bertarung melintasi level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia menyaksikan tetesan hujan misterius yang tersebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid pavilion bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang tahu bahwa 2 ahli top dalam aula jiwa ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang saat ini. Mengumpulkan! Ekspresi ke-9 Tianzun sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah tangisan tajam Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas secara eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang udara yang membelah suara, swoosh. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru besar setinggi 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan sangat besar. Itu benar-benar berwarna biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan diratakan dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Cerak, cerak. Es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang 2 ahli elit Hall of Soul bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Kemungkinan besar mereka juga akan dikuburkan dengan tempat ini. Swoosh, swoosh, swoosh.
Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam paviliun bintang jatuh serius saat dia menyaksikan para ahli itu dengan cepat mundur. Dari penampakan energi yang terkandung di dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Shem, saat itu, diri terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan kami berdua hari ini. Wajah ke-8 Tianzun menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya karena teriakan nyaring oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa mencoba bersikap berani. Ke-9 Tianzun tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Jeritan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan! Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama waktu bola es itu melesat ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap besar 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao yang sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Seketika, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan, kepala paviliun, bisakah dia memblokirnya? Semua murid paviliun bintang jatuh sangat tegang saat ini. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan paviliun bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kami berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki ribuan kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyuman sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao sebenarnya sedang berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti! Namun, senyuman keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Teriakan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba terhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suara seperti air yang tenang perlahan bergema di langit. Aku yang sekarang memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena, setelah berbicara sampai saat ini, ekspresi kucing yang sedang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini aku tidak lagi berada di puncak kelas Douzun. Sebaliknya, ini adalah Ban Sheng.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.